Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi ta'ala wa la nasafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa ajwaji wa turutram sadatina wa sadina babiqan as-siddiq wa rasulullah wa baqiyati sahabat wa tabi'in Semenjak miwanan amiyah nursalin wali wa syahda wa salin qulun tafsiri Syekh Abdul Qadir Al-Jannah qaddas rasul jamaah syehina khususan wala bihadal kitab al-Syekh Ibn Ali bin Ahmad As-Safi أن تنفعنا من كل نولدك للناسيات من شأن بآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأجدادنا ولجميع من انتمى إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين بما شرك بها في برية وبرية من لا سيما في قبرنا مكان في لهم وارحمهم وعافهم اللهم اجعل قبورهم روضة من الجنة ولا تجعل قبورهم غفرة من فنيرا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ittasafa bil kamalat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi uyida bil mu'jizat. Wa ala alihi wa sahbihi alladhina fa'alul hasanat wa ijtanabul munkarat. Amma ba'du, qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim iftah alaina ya Karim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala futu wal munawwir rusuh wa tafadana susadat jasad. Bismillah masyaallah la yasqul huru illallah. Bismillah masyaallah la yasqifu illallah. Bismillah masyaallah wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Bismillah masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri yadika kama nawwartal arda bi nuri samsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahim. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatajawwadu fa inna khairazati taqwa sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang saya hormati Ketua Majelis Nurul Fatah Bapak Sultan beserta jajaran. Yang saya hormati Sahibul Bait Bapak Yusuf dan keluarga. Yang saya hormati para sesepuh, tokoh masyarakat, Bapak RT, dan segenap jamaah yang sangat saya hormati, yang mudah-mudahan semua tanpa terkecuali kita senantiasa disayangi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di hari Ahad malam Senin ini kita bersama dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dapat menghadiri kegiatan taklim rutin yang mana taklim ini masyaallah tabarakallah konsisten, istiqomah, luar biasa, stabil ya. Biasanya kegiatan taklim ini seperti obor yang kena angin, apinya gini-gini ya, terus seok-seok ya.
Alamak pes. Apa artinya pes? Mati. Iya. Tapi ini sudah teruji bertahun-tahun sampai berseragam. Saya tadi lagi pakai baju koko habis pengajian asar kemarin tadi di Asokan. Kata saya, wah nih setelannya bukan yang ini nih, harus ganti warna hijau. Takut didenda saya. Ini pengurus khusus ya untuk Saibul Bait, nggak usah didenda ya. Iya, soalnya dia udah berjuang ya. Iya. Masyaallah tabarakallah ya. Ini merupakan nilai plus. Insya Allah mudah-mudahan kita masuk surga semua. Nanti di surga kita seragaman juga. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Ayo. Nanti dikasih ya, nanti dikasih kan hadir juga ya. Termasuk anggota jamaah yang saat ini berhalangan hadir kata suatu hal, semoga nanti tetap dibersamakan bersama junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak sekalian, sebetulnya intinya Pak, kepada itu pengabdian, kepatuhan, kerelaan, keikhlasan, tunduk dalam aturannya. Karena kalau mau berhitung sebanyak apapun rakaat sholat, sebanyak apapun nilai rupiah, sebanyak apapun juz bacaan yang kita kerjakan, kalau di sini tidak ada nilai pengabdian, hilang. Ya, tapi dengan penuh kerelaan, dengan penuh pengabdian, dengan penuh keikhlasan, ya Allah, hanya ini yang dapat saya persembahkan kepadamu ya Allah. Hanya ini, mohon diterima. Begitu. Dengan penuh kerendahan. Itu. Gimana sih Pak kalau kita dengan sesama kita sopan banget. Orang nanti sikapnya kita gimana? Segan. Ya. Akan lebih sopan lagi. Coba kalau kita songong. Kita songong ke orang. Oh, pas orang yang kita songongin, maaf, semuanya segalanya lebih. Lah, dikelepak kita. Nah, jadi Allah itu Tuhan kita, Sang Maha Pencipta, Sang Maha Pemberi, ya. Jangan sampai kita lancang, jangan sampai kita songong. Segala kebaikan, segala keburukan kita berserah kepada Allah. Yang baik semoga diterima dan mendapatkan ridhonya, yang salahnya semoga diberikan ampunan, karena Allah Sang Maha Pengampun. Jadi insya Allah selama keimanan ada dalam hati kita, ya insya Allah nanti pada kenyataannya Allah tidak akan berhitung kepada kita, ya. Segala keburukan insya Allah dimaafkan, amin. Dan insya Allah segala kebaikan yang telah diraih dengan karunia Allah akan menjadi nilai tambah untuk kita semua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pelajaran kita cabang iman yang ke-39. Bismillahirrahmanirrahim. Wasubatu tasi'atu wa salasuna, dan bermula cabang iman yang ke-39. Al-ihtiraju, menjaga, memelihara, masih sama ini. Kalau kemarin fil akli wasurbi, menjaga memelihara makanan minuman dari haram. Yang ihtiraju anil malil haram. Nah, kalau ini menjaga, memelihara anil malil haram, dari harta haram. Harta haram. Ya. Cabang iman
Yang ke-39, kita menjaga, memelihara, memeriksa dari harta haram. Masya Allah, ini angel ini. Mana kariba, seperti riba. Hari gini siapa yang nggak kena riba? Ya Allah, ya. Transaksi itu umumnya riba. Cuma karena transaksi ini di luar kewenangan kemampuan kita, di luar kendali kita, semoga Allah memaafkan. Begitu. Fayajibu, maka wajib, ayat luba, agar mencari seseorang al-kasbal halala, untuk mendapatkan pekerjaan yang halal. Begitu Pak. Jadi supaya nggak jatuh ke jalan yang kita dapat itu harta yang haram, kita harus bekerja dengan pekerjaan yang halal. Karena ada pekerjaan yang enggak halal. Gitu. Bapak tahu contohnya? Ya. Harus pekerjaan yang halal. Mana pekerjaan halal? Kazaroah, bercocok tanam, bertani halal. Ya. Watijaro, dagang. Iya, nggak harus di kampung, dagang bisa di kota. Ya, itu. Wasonatan, dan keahlian, pekerjaan dari tangan kita, nuka, ngejahit. Iya, halal. Iya. Kalau sekarang nggak tukang las tuh. Iya. Bagus itu, prospeknya keren. Ya, tukang kayu ketinggalan sekarang. Iya. Ini sekarang atap baja, pagar baja, pintu baja, jendela baja. Itu. Gitu, ya. Jadi pekerjaan ini adalah merupakan dominan yang dianjurkan oleh syariat agama yang halal. Itu. Qala badul arifin, berkata sebagian ulama arifin, kekasih Allah berkata, tarkul kasbi ala salasati aujahid, meninggalkan kasab, meninggalkan usaha, meninggalkan kerja, ala salasati aujahid, itu ada 3 jalan. Ya. Yang pertama, imakaslan, gara-gara males. Ada tuh orang nggak mau kerja, males tuh. Ya. Kalau nggak kerja karena belum dapat lowongan mah enggak. Emang dia mah kerjaan kalau mau mah ada, tapi nggak mau karena mah males. Yang kedua, wa imma taqwa, dan karena takwa ada. Yang ketiga, wa imma khaufan minal ari wa hamiyah. Yang ketiga, takut terlantar dan karena panasan. Nanti ada uraiannya yang 3 macam ini.
Yang pertama tadi orang yang nggak usaha karena males, ya. Faman tarokahu kaslan, siapa orang yang meninggalkan usaha karena males, fala budda minas su'al, maka dia nanti jadi pengemis, minta-minta. Iya kan, biarpun nggak kerja kan kebutuhan mah tetap aja, ya. Ditahan ya sejam 2 jam, sehari 2 hari 3 hari tadi impus. Kalau nggak makan nggak minum, ya. Jadi kebutuhan itu mesti itu. Jadi akhirnya meminta-minta itu. Yang kedua karena takwa. Ini nih, wa man tarakahu taqwa, dan barang siapa yang meninggalkan usaha gara-gara takwa, fala budda lahu minat tom'i, maka mesti dia toma. Jadi gara-gara takwa itu gini, memang Pak, kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari kesulitan dan akan berikan rizki dari arah yang tidak diduga. Tapi bukan berarti nggak usaha. Jadi kita takwa tetap, tapi disertai dengan usaha. Karena kalau hanya sebatas takwa, katanya nanti kalau kita takwa mah nanti juga Allah akan kasih rezeki yang tidak diduga. Nantinya fala budda lahu minat tam'i fima bi'alinas, dia akan mengharapkan pemberian dari manusia. Nanti Pak Juan kali ngasih, nanti Pak Supron kali ngasih, nanti Pak Teddy kali ngasih, Pak RT nanti ngasih. Begitu. Bagus nggak? Ya nggak bagus. Tapi jangan salah, ada golongan mutajaridin, Pak. Golongan mutajaridin, dia nggak usaha tapi Allah cukupkan. Ada itu. Kita jangan coba-coba. Bukan levelnya coba-coba. Saya mah nggak usaha, saya mah dikir aja gitu. Coba aja dikir sampai sore, keluar dari pekerjaan. Enggak, jangan. Kalau bukan makomah. Nih dalam kitab Hikam ada begini Pak. Iradatu tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab sahwatun khafiyah. Posisi engkau muktasibin, artinya harus bekerja. Tapi di hati, enak kali kalau jadi mutajaridin, nggak usah kerja, tapi semua kebutuhan tercukupi. Nah itu namanya kata Sahih Ibnu Athaillah sahwatun khafiyah. Sahwatun khafiyah, sahwat yang samar, kan terselubung di hati, kan nggak ngomong ke siapa-siapa, bisikan hati. Tapi ketika Allah posisikan kita dalam keadaan tajrid, mutajaridin, orang itu malah ingin mempunyai pekerjaan, maka itu kategorinya inhitatun andar jatil khafif, andar jatil aliyah, maka orang tersebut turun dari derajat yang tinggi, bukan turun, jatuh, ya. Contoh almarhum Abah Hanum, itu kan pimpinan Thariqah di Suryalaya, Tasik. Dia mah sehari-harinya zikir aja. Harinya nerima siapa? Terima tamu yang silaturahmi. Wah, Pak, saya dulu waktu masih balita, kalau Bapak kan ke sana.
Itu mah Pak uang mah Pak. Dia mau udah nggak ngelirik. Yang datang semuanya bawa. Bukan ratusan, bukan puluhan orang, ribuan. Nah itu udah makom mutajar titik. Nah udah seperti itu tiba-tiba pengen kerja gitu. Ada orang yang sudah Allah muliakan dengan posisi tajrid tiba-tiba ingin bekerja. Itu namanya inhitatun an darajatil aliyah. Jatuh dari derajat yang tinggi. Udah kita nih hidup sesuai dengan proporsinya masing-masing. Kalau mutajaridin lanjut mutajaridin. Gitu. Tapi kalau kita golongan muktasibin, kita harus kerja. Ya jangan malas, ya kerja. Begitu. Gitu. Jelas apa jelas? Ya. Jadi ada yang harus kerja, ada yang nggak usah kerja. Itu udah ada jaminan Allah Subhanahu wa taala. Wa man tarakau khaufan minal ad, dan siapa orang yang meninggalkan pekerjaan khaufan minal ar itu telanjang, artinya dia nggak kerja karena takut kekurangan wahamiyah dan panasan. Padahal mah kerja, tapi hidupnya ingin gaya, orang beli apa panas. Ada tuh orang begitu hidup tuh. Ya. Nah, ini yang paling berbahaya. Maka pala buddha lahu minasyirqah. Maka orang yang tipenya seperti itu mau nggak mau ambil jalan pintas untuk mendapatkan uang, maka dengan cara mencuri. Ada pencuri. Oh banyak. Gitu Pak. Jadi yang mencuri itu hatinya kotor, pikirannya sempit, hatinya gelap, keinginan gayanya tinggi, kemampuan nggak ada. Akhirnya ambil jalan pintas, apa? Mencuri. Sehingga pabalatak tuh pencuri. Apa pabalatak? Berserakan. Banyak pencuri. Nauzubillah. Wa qala baduhum, dan berkata sebagian ulama, manik tasada, siapa orang yang bekerja. Nah, ini kata kita nih rata-rata pekerja semua ya Pak ya. Dulunya insya Allah bekerja kan? Iya, ya, iya. Keren Pak kalau bekerja itu keren. Ya, ini di sini dikatakan oleh ulama. Mana tadi? Mana? Ini dia. Manik tasabah, siapa orang yang bekerja liyasuna, karena dia hendak menjaga wajhahu, akan wajahnya. Maksudnya ngejaga wajah itu menjaga harga diri. Itu. Maaf ya kalau yang minta-minta mulu tuh nggak ada harga dirinya. Maaf ya. Maaf, saya bukan ngatain. Ini contoh ya. Buat contoh nggak apa-apa, jangan marah ya. Maaf. Kerja. 7 aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini enggak. Hari Minggu datang ke sini, pagi dong. Senin datang ke sini, pagi dong. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, pagi dong. Datang pertama, oh ya silahkan. Ahad besok kesini lagi. Wah datang dia. Kata apa tadi?
Yang buka, yang buka kan anaknya, yang buka pintu. Siapa, A? Pak Supron katanya. Wah, waduh, masih husnuzon. Mungkin dia ada keperluan yang lain. Ternyata keperluan yang sama. Seperti minggu kemarin. Bagi dong. Udah mulai agak beda. Pak Teddy ini. Yang pertama mah dengan senang hati. Oh ya, lagi perlu ya. Ayo silakan. Minggu kedua. Dia tuh. Ya. Nah. Muter sama sampai ke sini. 7 hari. Minggu ketiga. Pintunya bisa dibuka, bisa enggak. Jahat ini enggak. Memang maaf, ya maaf. Sifat manusia itu enggak suka kalau diminta. Halo, tarahu, ya. Allahu yaqdabu liman taraka su'alahu wa bani adama hina yus'alu yaqdabu. Begitu. Allah benci kepada orang yang tidak mau meminta kepadanya. Allah itu mah. Allah tuh nggak senang kalau kita nggak minta. Makanya banyak minta kepada Allah. Karena kalau kita nggak minta kepada Allah, kita dianggap sombong. Kita harus banyak minta kepada Allah. Walaupun uang kita banyak, walaupun jabatan kita tinggi, tetap harus senantiasa minta kepada siapa? Kepada Allah. Wa bani Adam hina yus'alu yaqdabu. Tapi manusia kalau diminta dia marah. Diminta lagi, marah. Makanya saya ini mau minta ragu-ragu. Ceritanya begini. Cerita nggak? Kalau nggak diceritain kan nggak tahu. Taruh nggak dikira buat beli rokok. Bukan, saya emang nggak ngerokok. Paling buat ke Mekah. Jadi begini. Ini namanya sambil menyelam minum air. Ya namanya juga usaha. Di pesantren di Ciamis lagi bikin tempat wudhu. Ini siap pengecoran balap. Kelihatan nggak? Iya, udah saya kirim ke Pak Jo ininya, videonya. Ini bukan pembangunan. Kalau proposal itu suka ada proposal yang bohong itu apa namanya? Kan bodoh. Yang palsu gitu. Iya. Ini real, ya, ini real. Ini pembangunan asli. Nah, umpama para jamaah ada uang yang nggak kepake. Ini mah umpama itu. Ini nggak pakai gotak di kantong ada nih 2 juta nih padian nggak kepake. Iya, nggak kepake. Nah, boleh titip, boleh di Pak Ketua, boleh di Pak Johan, ya, di Pak RT, di siapa kan boleh, ya, di Pak Kadir kan boleh. Nanti diliput, ya. Umpama ada dana yang nggak kepake, umpama kepake lagi ribet urusan Pak Baliut ya duitnya rarese ya nggak usah. Umpama nih mah ada, jangan sedikit. Ya jadi seperti itu bos sekalian, umpama ada, nggak harus banyak. Nggak harus sekarang, sekedarnya walaupun maaf 10.000 ya digabung lah ratusan ribu kan jamaahnya banyak, itu pun yang
berkenan. Umpama, aduh saya lagi agak repot ya nggak usah seperti itu. Sebelumnya saya ucapkan jazakumullah ahsanal jazakumullah khairal katsir. Ya itulah Pak. Jadi pentingnya bekerja itu supaya kita juga bisa sodako gitu. Kan ketika 4 golongan bertengkar, bukan bertengkar, berebut pengen masuk surga duluan, haji mabrur, mati syahid, ulama dermawan yang ada sodako. Kata yang haji mabrur, saya duluan. Kata siapa? Ulama. Ngalah ente, ngalah. Terus mati syahid duluan ya kan? Kata siapa? Ulama. Ngalah. Lalu yang dermawan juga, kata siapa? Ulama. Ngalah. Kata ulama, saya pondok bisa jadi, madrasah bisa jadi, santri betah belajar, ini semua atas bantuan para dermawan. Oleh karena itu, sebagai apresiasi penghargaan kepada mereka yang telah membantu perjuangan agama, maka walaupun saya dipersilakan masuk surga duluan, kehormatan ini saya berikan kepada para dermawan untuk masuk surga duluan. Hidup Pak Kadir. Hiduplah, iya. Jadi begitu. Nah, lanjut. Jadi pekerjaan yang dikerjakan oleh seseorang untuk menjaga harga dirinya itu anil mas'alati, supaya tidak minta. Tanya saya contohin, digilir minta sini. Ya Pak, sekali 2 kali mah jadi. Kalau terus-terusan, umpama saya nih datang ke Pak Johan minta bantuan, sekali pasti dibantu, yakin saya Sundon. Kalau tiap hari, biarpun saya kategori di sini ngajar ya, nah dia juga berbisik ke Pak Sukron, heran tuh Ustaz, minta mulu ke saya, lah ngeluh lama-lama begitu ya. Nah, emang nggak bagus, nggak boleh meminta minta, nggak boleh selamitan. Halo, nggak boleh ya. Nah, siapa orang yang dia bekerja untuk dia terpelihara harga dirinya supaya dia nggak minta, maka jaa yaumal qiyamati wa wajhu kal qamar, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat, wajahnya laksana bulan, bercahaya. Mantap Pak. Hadis Nabi, inna minaz dzunubi dzunuban la yukaffiru salat walal hajj illa sa'ya fi talabil ma'isah. Sesungguhnya dari sekian banyak dosa yang kita perbuat, ada dosa yang tidak dapat ditebus oleh sholat, bahkan dengan ibadah haji. Jadi walaupun sholat dosanya masih, walaupun ibadah haji dosanya masih. Kapan dosa Allah ampunkan? Kapan dosa tertebus sehingga dia sudah tidak berdosa lagi? Illa sa'ya fi talabil ma'isah, kecuali dosa itu dapat Allah ampunkan gara-gara kita capek dalam bekerja, capek dalam mencari nafkah. Makanya Pak, kasab ini, bekerja ini, usaha ini adalah suatu amalan yang mulia, bernilai jihad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maaf, dalam forum yang mulia ini saya sampaikan, karena bekerja ini adalah bernilai jihad, nilainya sangat mulia, berharga di sisi Allah. Maaf, dimaafin nggak? Jangan dinodai pekerjaannya dengan melakukan hal-hal yang dilarang. Jangan nodai pekerjaannya dengan melakukan hal-hal yang tercela. Paham nggak maksud saya?
Pak, orang yang gak jujur dalam pekerjaannya itu seperti orang ngeludah di piringnya. Itu nasi mau dia makan tapi diludahin sama dia. Bahkan dicarok racun sama dia di piringnya. Ketahuan ini nasi di piring itu mau dia makan, malah ditaruh racun. Yang mati siapa? Dia sendiri. Banyak yang menyalahgunakan wewenang dalam pekerjaannya. Banyak. Tapi bukan di sini, di TV. Innalillah. Rupiah mah seberangkas gede. Ya pakai disebut lagi Pak RT. Iya. Emas lah soanu. Itu ceritanya penegak sesuatu. Jangan didantain melanggar ITE. Nah itulah mana menyalahgunakan. Jadi nilai ibadahnya hilang. Sholat ibadah bukan? Kalau lagi sholat nih Pak RT, apa tadi? Nanti habis sholat kita ngopi, sononya batal nggak sholatnya? Batal. Sholat aja yang ibadah mahdoh bisa batal dengan melakukan suatu hal yang membatalkan, apalagi pekerjaan. Itu kan bukan ibadah mahdoh, itu mah goer ibadah yang tidak langsung kepada Allah, tapi ibadah yang berkaitan dengan sama. Nilai ibadahnya bisa batal kalau melakukan pelanggaran. Mudah-mudahan dalam pekerjaan kita kuat jujur, kuat bener, nggak tergoda embel. Kira-kira banyak yang tergoda nggak ini? Aduh, banyak ya. Yang sudah ya sudah. Halo. Yang udah ya udah. Apa? Tapi ketagihan. Iya. Kalau yang udah ya udah. Ya. Soalnya kalau udah dikasih tahu masih, khawatirnya disentil. Kalau disentil sama Allah peres. Tahu peres? Perih nanti. Aduh, ngeri dah, jangan. Ya. Yang udah ya udah. Ke depan ya, jangan umpama ada yang begitu, tapi insya Allah ini mah soleh semua. Amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya udah kelamaan ini. Saya baca terjemah langsung. Orang yang bekerja karena untuk menjaga harga dirinya supaya dia tidak meminta-minta, maka dia akan datang pada hari kiamat wajahnya seperti bulan. Wasalima min minani rijali. Nah, alati huwa asqalu min ajibal. Sampai situ aja. Dan dia akan selamat dari apa yang munak-munak itu? Ungkitan, bangkitan. Apa? Iya, jadi dia nggak akan dibangkit. Maaf, contoh yang tadi. Pak Supran kan minta ke Pak Teddy beli rokok. Nanti Pak Teddy ngomong ke Pak RT, itu ngerokok itu duitnya dari saya itu. Gitu. Dia cerita juga Pak RT, itu dari saya itu. Nah, pas nanti ini ada hal yang buruk ke sini, langsung dijeplakin itu. Nggak tahu diri lu. Apa-apa lu minta ke gua, sekarang aja lu songong sama gua lu. Nah itu pernyataan itu Pak, asqalu minal jibal kata ulama. Itu kata-kata lebih berat daripada beratnya gunung, artinya menampar wajah kita. Enak nggak digituin? Enggak Pak. Ya. Jadi yang minta ya salah, yang ngebangkit juga salah. Gitu. Kalau dalam Al-Quran mah,
Kalau ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatbauha, ada kata-kata yang santun lebih baik dibandingkan dengan dibandingkan dengan sedekah, dibandingkan dengan pemberian, yang mana di balik pemberian itu ada bangkitan. Dikasih nih dasar pemalas, nah itu bangkitannya itu ya. Lebih baik begini, ketika dia minta, aduh mohon maaf saya lagi nggak ada, itu cakapan begitu, daripada dikasih nih dasar pemalas. Nah itu sodakonya nggak aci, yang jadi dosa, menyakitin sesama. Kata Nabi, Pak, i'tisaila walau alal fars, berikan peminta-minta walaupun dia naik kuda. Tuh. Memang Islam apa ajarannya keren. Kita mah nggak boleh pelit. Orang minta walaupun naik sedan ya kita kasih. Itu. Yang minta orang lain. Iya. Jadi seperti itu. Kasab halal akan menyelamatkan kita dari perbuatan dosa, dan ketika kita punya pekerjaan yang halal akan terjaga harga diri kita, dan tentunya kita akan berharga di lingkungan keluarga kita. Paham Pak? Ya. Maaf. Kalau yang punya uang itu perempuan, lakinya nggak punya uang, habis nggak kira-kira? Habis. Yang punya uang perempuan, laki-lakinya nggak punya uang, bonyok nggak kira-kira? Yang punya uang laki aja kadang bonyok. Itu di TV itu kayak gitu ya. Ya pokoknya yang begitu di TV, yang apa juga di TV ya. Ya. Iya, temennya Pak Kadir. Yang tadi ngomong di dusun ya. Ya. Jadi setidaknya kalau laki-laki punya penghasilan, dia bisa gagah. Bisa gagah. Bisa punya harga diri. Tapi kalau laki-laki nggak kerja, pokoknya giwit diririt, gawat daru. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita pekerjaan halal dan berkah, rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah amin hamdan syakirin hamdan kafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultan. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma rabbina nabi malam tanah wa rabbil faqir wa faqir nuqrabati lana fi din tawasan bitalumin tawasan bitalim antar yuqan malwasil wabtalana futuhan arifin wa janana muqarrabin wa janana musyid wa janana sabirin wa masyakirin wa janana taqin wa janana tayyibin taubatan nasuha wa wasil sawabu qurana min tilati surati yasin suratul fatihah suratul mu'min wa suratul baqarah itu wa mahalna wa saban tabuna kabar wa sallallahu alaihi wasallam khususan laruh almarhum Tuhan Sahin Kamsari Isbita wa biharja bin Coklat diharja binti Kasab Mukhtar Sayyid bin Juwisi Andres bin Juan Syah Kamsari bin Fulan Abdul Ghani bin Fulan bin Asli Sumantini bin Suwaitul Mawliya Harjana Sumiyatul binti Suwaitul Mawliya Nafidah binti Husni Timang binti Qajid Haja Siti binti Imam Syafi'i Siti Aisyah binti Fulan Allahumma fil lahum warhamhum wa'afihim waj'al jannah wasum Allahumma aj'al quburahum rawdhum hidayatan wa taj'al quburahum farahum fil Rabbana fil lana dhunubana sabab lima la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ghafurur rahim Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika wa salamun mursalin walhamdulillahi qabul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.